Kalau dia dibubarkan baru menggugat, itu di PT Tun. Kalau di PT Tun itu bukan substansi. Sesuai dengan peraturan tidak. Umpamanya di PPN saya Komisi 2. BPN ngeluarin sertifikat tumpang tindih antara Pak Joni sama Pak Ismail, ya kan? Bisa menggugat. Saya sama Pak Reza. Saya sama Pak Joni, ya. Ismail semua. Saya sama dengan Pak Soeharto, dengan saya lagi. Tumpang tindih, saya satu lokasi keluar atas nama saya. Pak Joni merasa tanahnya bisa menggugat. Yang gue siapa? BPN yang mengeluarkan. Begitu. Tapi bukan substansinya. Apakah ini telah memenuhi ketentuan administrasi yang benar? Peraturannya. Jadi bukan substansi masalahnya, tapi peraturannya dilakukan. Nah kalau kembali ke situ, HTI pasti kena, karena pembubaran itu berdasar pada Perpu. Gitu loh. Ketika pada Perpu, nggak akan ada yang bisa menang melawan negara, karena negara itu prosedurnya dilalui sesuai dengan undang-undang. Padahal harusnya bukan prosedurnya, tapi substansinya. Sebagaimana pengadilan di undang-undang lama. Itu yang pertama. Yang paling penting itu substansi kalau kita bicara hukum. Yang kedua, tadi sampaikan Bang Joni, bahwa negara di atas ormas. Betul. Justru karena negara di atas ormas, dia sebagai bapak saya menggambarkan, kalau ada anak-anaknya yang nakal, yang melenceng, dibina, dibimbing, ditegur, dimotivasi. Ya kan begitu loh. Dibimbing, bukan dibinasakan, bukan diusir dari rumah. Itulah tugas pemerintah, bahkan disinergikan. Kenapa? Banyak dulu ormas-ormas yang tidak benar. Dia tugas Kemendagri ini Pak Dirjen yang selalu membina, akhirnya kembali ke jalan yang benar. Kenapa, Pak Jadi tidak Sudarmo langsung dibubarkan. Gitu. Kenapa itu tidak dibina, melainkan langsung dibinasakan ini? Contoh yang jadi ini. Begini, ya, kita itu pemerintah sudah melakukan hal itu, ya, melakukan pembinaan. Pembinaan sudah dilakukan, termasuk misalnya dengan HTI. HTI di daerah-daerah ini juga sudah melakukan, memanggil para pimpinan HTI yang ada di daerah. Pak, bahwa apa yang dilakukan hal itu ini kan sudah menyimpang ini. Kenapa kok selalu menyuarakan khilafah? Khilafah itu tahu sendiri bahwa khilafah itu adalah untuk merubah, untuk menjadikan negara Islam, mengganti ideologi tertentu, khususnya di Indonesia negara ideologi Pancasila menjadi negara Islam. Ini kan sudah tidak tepat, tidak pas. Ya, ini ormas ini harus kita kembalikan kepada fungsi semula sebenarnya. Bentuk pembinaannya apa Pak Sudarmo yang sudah dilakukan itu? Loh, kan kita selalu komunikasi. Komunikasi satu. Kita melalui komunikasi kan. Kalau misalnya yang lain-lain kita melalui kerjasama. Ini Pak Reza ini salah satu pembina satu organisasi. Apa namanya itu? Alumni Menwa. Kita melakukan, saya bendahara sesama Menwa ini. Ya kan? Kita kerjasama, kita adakan kerjasama. Itulah pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Tapi kalau mereka itu kekeh, ya, tetap pada pendiriannya, kemudian dia juga semakin melebar, semakin besar para pengikutnya. Ini kan membahayakan negara. Apa karena pengikutnya besar sehingga khawatir negara? Iya, ya jelas dong. Kalau misalnya ormasnya Pak Reza ini lebih besar, kita lebih senang. Karena yang disuarakan itu adalah suaranya pemerintah. Ada banyak ormas lain yang juga banyak pengikutnya. Banyak kok, Pak. Ormas yang ada itu kurang lebih 349.789 ormas yang ada. Anggi, satu yang substansi dari Perpu ini adalah ormas itu menjadi mitra pemerintah. Ormas dalam kegiatannya mengambil bagian di pembangunan negara. Itu penting di dalam Perpu ini. Kita kadang-kadang lupa terhadap hal-hal yang penting yang dibutuhkan oleh negara, oleh masyarakat. Artinya Perpu ini tidak bisa jadi mitra ya kemarin ya? Perpu ini menjamin ormas untuk mengambil bagian dalam pembangunan negara. Dengan catatan, ya, aktivitas ormas itu berada dalam koridor ideologi negara kalau Pancasila. Kalau begitu, yang saya tangkap artinya HTI kemarin tidak bisa menjadi mitra pemerintah. Jangan tanya sama saya, itu kan keputusannya negara. Begitu ya Pak? Begitu Pak Ismail?